Halo, kembali lagi di podcast keluarga, podcastnya orang-orang yang sudah berkeluarga. Kali ini aku nggak sendirian karena aku juga nggak ditemani sama istriku, tapi aku ditemani sama temanku yang juga sudah berkeluarga, Kak Sem. Halo. Oke, Kak Sem, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Iya, boleh. Gimana keadaan, kabar-kabar? Kabar sih baik. Baik ya. Baik. Kerjaan Puji semua Tuhan ada? baik. Terus ya lagi sibuk kerja, sibuk ngurus anak, ngurus usaha yang satu lagi juga. Dua-duanya lancar ya, Mas ya? Puji Tuhan lancar. Ya ada dinamika, tapi ya biasalah. Kayak semua orang ngalamin lah. Ya, apalagi betul. tahun 2025 ini. Ya, betul. Roller coaster. Oh ya, FYI, kita lagi buat podcast di tempatnya Kak Sem, di barbernya Kak Sem, 86 Cut project. Cut Project. Yes. Dan hari ini juga disponsori sama Kaira. Terima Kopi kasih Kaira. paling bikin melek. Ya, kita minum dulu. Minum dulu. Segar. Oke Kak Sem, ngobrolin soal kerjaan nih. Kerjaan ya. Kemarin kan sempat rame tentang perintis, pewaris gitu. Oh, perintis pewaris. Kalau Kak Sem gimana menurut Kak Sem? Buat aku sih perintis pewaris itu biasa sih. Ya selalu bakal cycle itu bakal kayak gitu terus. Jadi maksudnya yang kaya ya pasti pengen mewariskan. Buat apa mereka kaya kalau nggak buat untuk mewariskan ke bawah-bawahnya, udah pasti kayak gitu kan. Pengen kalau bisa kaya ya pasti pengen nih, tujuannya nggak mau dinikmati sendiri. Manusia juga umurnya terbatas kan. Iya. Ya pasti pengen 7 turunan nggak habis-habis gitu kan. Iya. Kan ada istilah kayak gitu. Ya pasti mereka kalau kita nanya secara ke orang-orang yang kayak misalkan yang punya Clio atau apa, pasti mereka ya mikirnya gitu. Iya. Kalau bisa mewariskan. Nah tapi kan stigma di masyarakat aja ya, mungkin ya karena mayoritas orang-orang Indonesia juga nggak semuanya dalam level yang istilahnya dianggaplah mapan atau berkecukupan, apalagi di situasi yang kayak sekarang. Pasti itu sih, pasti stigma-stigma begitu bakal muncul. Jadi seakan-akan pewaris itu kayak ya agak tabu atau apa gitu. Malah dipandang sebelah mata ya. Iya, padahal kan ya maksudnya tantangannya pewaris pasti bisa nggak mempertahankan kayak gitu misalkan, atau apa ya, semua ada tantangannya sendiri gitu. Kalau menurutku perintis pewaris ya sama sih. Cuman kalau malah pewaris itu menurutku digolongkan menjadi dua. Ada yang pewaris uang, ada yang pewaris kerjaan, yang Kak Sem tadi bilang. Iya. Lah mungkin yang stigma yang mungkin diirikan atau dibenci sama yang selama ini kan, pewaris uang itu ya. Terus pewarisnya juga nggak tahu diri, dia keluar kerja padahal dia cuma menikmati uang. Yang orang-orang nggak tahu kan pewaris kerjaan ini ya. Betul. Yang mana itu lebih susah kan, karena harus mempertahankan. Kan mempertahankan lebih susah daripada mendapatkan. Ya. Jadi padahal di dalamnya juga waktu ngomong masalah itu tadi apa? Pewaris kerjaan, pasti di dalamnya ada diwarisi kayak moral, diwarisi juga cara menyikapi karyawan apa segala macam gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar tiba-tiba kan ya. Jadi kan dilihat itu kayak ngerti apa kamu tentang berjuang, padahal itu juga berjuang. Kecuali aku emang setuju yang kalau pewaris uang yang dia cuma ngapain aku kerja, uangnya aku banyak. Itu aku nggak setuju kalau itu pewaris uang. Kalau mungkin lebih kayak ke sinetron gitu ya. Iya, kalau pewaris itu ada dua kan. Yang pewaris kerjaan ini juga patut untuk sangat dihargai. Ya sama lah kayak kita ya. Ya nggak bisa dipungkiri ya, kita ya pewaris kerjaan ya. Iya pasti. Dari orang tua ya, aku juga sayur dari orang tua aku. Kalau nggak kita siapa lagi gitu loh. Karena orang tua juga semakin bertambah umur, nggak bisa incas sepenuhnya lah. Jadi kan ya kita yang harus mempertahankan ini biar nggak mati ini, karena orang tua kita udah buka jalan ini. Eman kan kalau ini mati gitu. Mungkin bisa disebut ya kayak privilege lah ya. Iya betul. Tapi masalah yang ngelanjutin juga nggak ada kualitas kan pasti ya. Iya betul. Dan menurutku privilege itu bukan sesuatu yang
apa ya namanya? Tabu? Jahat gitu loh. Jahat, Jadi kan dilihat orang kan, ya kok enak enten misalnya. Iya. Lebih diberkati. Iya, lebih dipercaya lebih untuk dipercaya. mendapat berkat yang lebih lah. Jadi kamu nggak bisa ngomong konsen enak. Iya. Nggak enak dong. Kan deloknya kan cuma enak itu. Iya. Jadi ya itu sih konsepnya. Balik lagi ke perintis pewaris tadi, kita sama-sama punya sudut pandang kalau sebenarnya nggak apa-apa ya kalau Nggak apa-apa. pewaris, perintis, apalagi pewaris ya kan sama-sama berjuangnya. Iya. Sama-sama. Mungkin cara berjuangnya yang beda ya. Ya cara berjuangnya beda. Mungkin ya harus sama-sama diapresiasi sih. Mungkin yang perintis juga dari nol. Kalau pewaris mungkin ya nggak dari nol tapi juga mungkin punya Tantangan yang berbeda ya. Ya tantangan yang berbeda ya. Masing-masing ada porsinya lah. Dan menurutku tuh nggak perlu didebatkan sing kok enak. Iya. Ya semua mungkin ada porsinya. Bener sih. Tapi itu ya apa tantangannya pewaris juga nggak kalah hebatnya sama. Iya betul. Mungkin lebih enaknya cuman bisa ada teman diskusi karena misalnya orang tuanya udah pernah ngalamin masalah yang dihadapi gitu. Paling lebih ada teman buat diskusi lah istilahnya gitu. Bisa ngasih tahu, bisa apa. Ya mungkin kalau dilihat dari sudut pandang perintis mungkin kan lebih susah karena dia harus perintis sekarang nggak punya itu tadi orang buat diskusi. Iya. Mungkin modal atau ya emang lebih berat gitu. Kalau soal dari situnya. Tapi mungkin yang nggak diketahui orang-orang yang perintis ini, pewaris ini juga punya kendala gitu. Kalau misalkan kita nggak bisa muter keuangan juga kita nggak bisa jalan. Iya. Nggak apa ya, nggak rapi masalah kelola manajemen uang, terus apa. Terus ada kendala lagi sih, kadang pewaris itu kayak dianggap sebelah mata sama bawahan. Oh iya. Yang udah lama atau apa kayak gitu loh misalnya. Kadang kan gitu. Iya. Mungkin apalagi yang udah ikutnya lama gitu misalnya dari kita kecil gitu pernah main bareng apa segala macam terus habis itu pas kita tiba-tiba jadi atasannya gitu kan kayak mikirnya pasti ngerti opo. Iya betul. Padahal kan kita juga melalui proses belajar kan karena di titik itu. Iya. Gitu. Dan nggak banyak itu sih, nggak banyak yang bisa nerima itu gitu loh. Dari segi karyawannya gitu. Tiba-tiba nanti wis nggak mau atau keluar atau apa kayak gitu misalkan. Lah lagi. Ya Allah. Sekarang ganti topik mungkin kita ngomongin soal keluarga ya. Keluarga lebih ke anak aja anak. Kalau menurut TKSM faktor-faktor atau hal-hal apa sih menurut TKSM itu perlu dipertimbangkan sebelum punya anak? Punya anak. Kalau aku sih paling awal kayak setelah punya anak ya malah. Jujur aja dulu maksudnya ya adalah desakan orang tua lah apalah terus kayak pengen dilihat biar ya punya anak apa segala macam ya biasalah terjebak dengan pemikiran-pemikiran orang lain lah intinya gitu. Tapi setelah ternyata wis punya anak yang selain keuangan pasti kan itu wis biasa lebih ke mental ya. Mental memang benar-benar nggak semua orang punya anak tapi punya mental sebagai orang tua gitu. Betul. Memang punya anaknya siap, tapi belum siap untuk menjadi orang tua lah intinya gitu. Kalau itu kayak lebih penting. Kayak kamu? Betul ya. Menurutku itu ada 3 hal ini juga aku mengalaminya setelah punya anak ya. Tapi sebelumnya juga aku sama Tata juga mikirnya sama. Maksudnya soal ini. Cuman baru tahu sekarang ini, ini emang bener pemikiran kita. Jadi ada 3 hal yang utama sebelum punya anak yang perlu dipikirkan. Yang pertama jelas reproduksi siap atau enggak. Terus yang kedua keuangan, yang ketiga mental itu. Jadi ada 3 hal ini. Kebanyakan kan ya banyak orang banyak anak banyak rezeki. Iya. Sebetulnya konsep itu adalah aku dulu sempat mikir gini.
Iki sing ngutip salah iki paling ini. Sebenarnya ada kata-kata lagi sebelum dikutip ini. Banyak anak, banyak cari rezeki. Iya, kan iya, gitu iya. lah harusnya. Nah, konsep Jadi effortnya lebih gitu lah. iya, konsep 3 hal penting ini harus dipunyai sebelum benar-benar punya anak harusnya. Setelah aku punya anak ya Iya, iya, iya. mungkin nanti di anak kedua atau kan gitu. Jadi yang pertama kayak dulu aku kan sama Tata kan nunda pengennya nundanya 2 tahun. Iya. Setahun pertama mungkin jujur dulu habis nikah keuangan emang lagi turun. Iya. Apalagi dulu kan pas COVID ya. Iya. Jadi mungkin aku mikirnya wis nabung dulu aja. Nanti buat anak keperluannya ya banyak. Contoh keuangan naik 1 tahun itu mau ke 2 tahun kita mikir oh nggak dewasa ini kita, karena nggak dewasa dalam artian uang wis kumpul tapi kita buat jalan-jalan terus ya Iya. kumpul ini. Padahal kita janji ini tabung buat anak ini. Jadi Berarti sebenarnya udah di-prepare. udah di prepare. Selain ada tekanan dari orang tua juga ya, ayo gitu. Jadi kita mikirnya siap dari segi reproduksi sama-sama siap ya wis menikah. Wis maksudnya dalam artian bukan siap untuk hubungan sama istri ya. Jadi Iya. reproduksi dalam artian itu sehat dalam reproduksi. Jadi, Siap untuk dibuahi. ya, jadi kita udah periksa, udah maksudnya sehat, bapak sehat, ibu sehat, jadi bisa punya anak itu. Iya. Jadi itu terpenuhi, keuangan juga cukup lah waktu itu. Lah mental ini, aku wis mateng tapi istriku belum. Jadi Iya. dulu kan setahun lebih kalau nggak salah. Jadi lebih ya nunggu istriku tuh siap apa enggak. Akhirnya ya wis siap, ya wis akhirnya punya Archie. Jadi 3 faktor penting ini nggak bisa lepas menurutku, karena reproduksi kebanyakan ya orang-orang cuma siap secara reproduksi tapi nggak memikirkan keuangan ambil mental. Mungkin keuangan siap lah atau cukup tapi mental nggak punya. Kayak Nanti kasihan ke anaknya nggak sih? iya, Kayak malah jadi nanti mungkin kita karena anak kita wis di sekolah lah istilahnya, walaupun cuman masih kelas bermain, tapi kan kelihatan ya mana anak-anak sing orang tua hadir sama orang tua sing mungkin betul. dalam tanda kutip tadi itu nggak siap jadi orang tua atau apa, anaknya jadi lebih nakal atau apa, mungkin gitu efeknya ya. Sama ini sih, orang yang nggak siap menurutku orang sing mikirnya kayak anak ya urusan istri, aku ya kerja cari uang. Itu menurutku nggak siap sih itu. Orang-orang sing pikirannya kayak gitu. Iya. Kayak aku cowok suami ya urusanku cari uang, kalau anak ya urusanmu. Padahal sosok ayah itu penting banget. Penting banget ya. Padahal anak ini bukan tanggung jawab ibu, tapi tanggung jawab orang tua ya, bapak dan ibu. Iya. Gitu. Iya. Ya bener emang harus cari uang itu istilahnya ya kodratnya sebagai cowok itu Iya. Itu adalah tanggung jawab dalam keluarga. Tapi kalau anak ya bareng-bareng gitu kan. Mungkin itu ya, jadi yang maksudnya harus siap mental itu sebagai orang tua itu, apalagi cowok gitu, mungkin di posisi cowok soalnya apa ya, tanggung jawabnya besar banget. Selain bisa ada waktu buat anak, ada waktu untuk kerja, ada waktu untuk cari uang gitu. Dan sing mungkin ini aku ya, karena aku sering ngomong ini ke istriku. Jadi ya bener, ada waktu untuk cari uang, ada waktu untuk anak, ada waktu untuk apa, tapi harus disisihkan ada waktu untuk main. Istri itu sendiri. Oh gitu. Istri, iya. Kadang sering lupa itu ya? Iya, itu yang sering lupa. Itu yang buat, mungkin aku sama istriku komunikasi kemarin bukan komunikasi ya, kayak sering berantem gara-gara itu. Jadi cuman sama-sama ngerasa capek, tapi aku butuh kamu, tapi nggak ngerti gitu loh, kayak saling nggak ngerti lah. Nggak ngerti. Jadi dibilang yo selain sebelum ada Archie kita ki yo berdua nih. Ada Archie pun kita ki juga masih punya hubungan, bukan setelah Archie ya wes kita sendiri ya, tetap harus ada hubungan ya, waktu untuk kita berjuang. Dan puji Tuhan ya sama-sama ngerti. Akhirnya ya wes masalah kayak gitu wes gak pernah, wes cuman dulu waktu mungkin
setahun setengah lah pasan, setahun setengah dulu. Iya. Itu jadi Ya itu struggle lah. Iya. Kalau apa maksudnya fase kehidupan yang baru lah intinya ya, punya anak lagi. Punya anak. Apalagi ya kayak kita memilih tinggal sendiri, mesti di rumah sendiri rumah sendiri. Lebih mandiri. Ya. Lebih effort lagi buat ngurusi ini itu apa segala macam ya. Ya jadi punya anak bukan tanggung jawab istri ya, tanggung jawab bapak dan ya orang tua. Ya orang tuanya itu ya. Mungkin lah bisa digambarkan mungkin bapak, ibu, anak gitu. Yang selama ini salah itu mungkin anaknya ditaruh sini. Jadi ibu ke anak, bapak ke anak. Harusnya kan segitiga gini. Jadi bapak sama ibu juga ada hubungan kan. Tapi juga ini jadi paralel gitu. Itu konsep sing di keluargaku tak terapin, tak bilang. Jangan sampai lupa, tetap kita harus ada hubungan, dan maksudnya hubungan ya komunikasi yang baik, waktu berdua, quality time betul. Itu ojo sampai kan kebanyakan itu karena bukan menyalahkan anak ya, tapi karena ada anak, waktu kita berdua ini jadi nggak ada, terus jadi rasanya itu hampa, cuman sekedar ya formalitas rutinitas suami istri ngono. Iya. Jadi nggak ada ikatan batin lagi, nggak ada ikatan kan, cuma sekedar ketemu gitu, kayak gitu. Itu kayak sekedar melakukan tanggung jawab lah ya. Itu juga sih tak bilangkan ke istriku, udah sampai seperti ini gitu. Iya gitu. Terus ngomong-ngomong soal anak ya, kalau misalnya anaknya Kak Sam nakal lah, nakal atau misalnya pas sekolah jadi pelaku pembuli gitu. Jadi apa batasannya Kak Sam memarahi Benji apa? Maksudnya tantrumnya kayak kan kadang kesi ono ae apa ibu sing anak tantrum tapi sik sabar gitu kan. Iya. Kalau Kak Sam batasannya marahi bener sing jangan gitu. Maksudnya wis nada tinggi atau ada mukul atau apa? Ya ini belum memukul, masih nada. Nada tinggi. Nada tinggi ya otomatis. Ini waktu tahap apa sih? Maksudnya di tahap yang sekarang masih preschool apa nanti bakal-bakali? Nanti sekarang ini masih sekarang. Sekarang. Sekarang ini ya berarti nakal. Nakal udah mukulan. Mungkin sih kalau udah mulai kayak dia main fisik ke temennya atau mungkin mulai ngerebut atau apa, paling sekedar itu sih kepikiranku. Selama ini puji Tuhannya sih kalau Benji kayaknya belum ada laporan tentang itu ya, maksudnya. Kalau misalnya jadi kayak nggak kebayang sebenarnya sih, maksudnya kalau udah sampai harus nada tinggi atau apa. Tapi yang nada tinggi kalau di rumah itu lebih ke karena nggak dengar-dengaran lah istilahnya gitu. Kayak misalnya kita ini contoh gampang kayak mau ke gereja gitu. Gerejanya harus pagi gitu kan. Kita bangun pun dalam keadaan apa istilahnya kurang tidur. Otomatis kayak gitu. Sedangkan kita diburu waktu apa segala macam kayak gitu. Misalnya kita nggak mau telat apa segala macam, tapi anaknya Benji itu tipe nyari alasan. Nanti sama ini dulu. Pokoknya mau ngelur waktu. Nah itu mungkin itu sih mulai nada tinggi atau apa. Jadi lebih banyak kayak mau mandi cari mainan sih, atau nanti sama mama aja, sedangkan mamanya sih apa gitu. Kayak kan anak sekarang wis pinter, maksudnya nggak perlu diajari kayak nyari alasan buat berlama-lama di kasur atau berlama-lama nggak mau mandi kayak gitu loh. Ya paling itu sih kalau selama ini nada tinggi. Sampai sekarang wis pernah nggak di usia sekarang ya wis pernah maksudnya jewer atau pukul atau pernah. Itu aku sama Tenta sih tipenya gitu. Apa istilahnya sekarang TUC lah ya si Amin. Iya. Tipenya gitu sih. Maksudnya gembleng anaknya, bahkan kalau pas itu nakal karena apa ya itu ya? Aku lupa sih kayak
karena sering ngomong karena dia seneng nonton Halloween gitu apa jadi takut aku sendiri gitu. Karena sering itu tak hukum gitu. Tak hukum misalnya tak masukin kamar di depan gitu, kamarnya di depan tak tutup, tak pintui sampai kapok gitu akhirnya gitu. Kayak waktu itu juga pernah nggak mau tidur atau apa. Maksud tuh aku sih punya pikiran sesekali ya karena ini ya anak ya wis pinter lah anak-anak sekarang jadi mesti sesekali dikasih apa namanya treatment ya. ya kasih Punishment. Punishment aduh kata-kata yang lebih tepat apa ya kasih kayak dikasih efek jerah gitu loh sekali dikasih shock terapi nah itu dikasih shock terapi jebret gitu sejak saat itu memang langsung jauh berkurang dan bahkan enggak melakukan itu gitu. Begitu wis di rumah, kayak wis tahu harus cuci tangan, cuci kaki, ganti pampers apa segala macam, ganti baju. Misalkan ini konteksnya pulang malam, pulang dari sini gitu. Ya itu harus lakukan itu cuci tangan, cuci kaki, sikat gigi, terus susu, wis sudah langsung posisi tidur. Itu langsung gitu. Gara-gara shock terapi itu gitu. Jadi kan banyak influencer tidak boleh dipukul apa aku tidak menganut situ sih sama sih aku juga kalau Archie ini kan benci banget dengan tidur dengar kata-kata tidur aja dia marah tidur tidak mau tapi kalau dia lagi good mood bilang tidur tidak mau tidur papa ngomongnya baik tapi nggak mau gitu meskipun udah ngantuk mata wis gini-gini aku sih maksa wae gitu main gitu maksa main kadang kan nonton aku cuma Sabtu Minggu aku boleh nonton kan. Kalau nonton gitu tidur udah malam jam 11 ini nontonnya dari jam 7 terus lama kan ayo tidur aku wis pulang tidur tidak mau masih mau nonton ketika dimatikan nangis dan nangisnya aku nangis tantrum gitu. Pokoknya kadang gulung-gulung terus mukul apa gitu ya gulung-gulung terus awal-awal dulu pas gitu aku berkata yo karena capek ya marah gitu waktunya tidur udah malam enggak marah saya cuman digendong gitu karena mesti sudah apa yang kita ucapkan dia bilang tidak mau tidur sudah malam tidak mau malam udah jam 12 tidak mau jam 12 gitu ayo tidur gitu. Kayaknya memang itu ada fase juga anak ngomong tidak gitu kak artinya lagi di fase itu ayo dan sekarang tidur itu kita ganti dengan kata-kata senden. Dia itu nggak mau tidur di kamar, jadi di rumah. Sama sebenarnya masuk. Di karpet itu, jadi karpetku tembok 3 biar gak dingin. Tidur di karpet itu mau nih. Kalau di kamar masih bangun hari. Kayak nggak tenang gitu. Nggak tenang ya. Di karpet. Jadi depannya TV. Iya di depan TV. Di tiduran di kursi yang merah itu. Kursi kan ada bisa ditidur aku nggak mau kadang. Jadi benar-benar karpet. Kecuali re wis ketiduran ya taruh situ mau dari awal tidur nggak mau. Jadi karpet itu wis karpet tembok 3 terus dikasih spring bed atasnya gitu. Terus ayo senden gitu. Misalnya ayo tidur tidak mau, wis ngantuk nemen tidak mau. Senden aja ya masih bisa nawar. Ya wis senden. Iya itu loh anaknya. Terus misalnya diajak tidur nggak pas nggak nonton waktu sekolah gitu. Senin sampai Kamis kan sekolah. Jadi, ayo mainannya dibereskan tidur. Tidak mau. Mama wis marah. Ayo sudah malam dibereskan. Harus dirayu. Dibereskan. Besok kita lihat mobil pemadam gitu. Baru mau dibereskan. Terus dia masih nawar. Mobilnya 1 aja ya. Maksudnya yang dibawa. Boleh 1 aja ya. Ya wis bawa 1 aja. Baru mau dibawa 1. Itu nunggu lama wis. Dibiarno. Nah sekarang dulu kan kita ayo tidur ngomong bebek. Sekarang nangis kita biarno biarno. Nah terus sekarang jadi bisa alasan. Jadi habis nangis kita biarin. Dia nangisnya bilangnya masih mau nangis gitu. Ayo bu tidak mau masih mau nangis. Ya wis nangis sambil senden. Masih mau nangis. Misalnya nafasnya wis habis ya, cuman bilang nangis sih cuma nangis sambil nafas dulu. Dilanjut bersambung. Ya itu jadi sampai
Ya aku pun ya pernah nggak mukul ya kayak main ayo, Iya. kecuali pernah rek dia itu nongakal apa ya lupa aku pokoknya lapor itu tak pegang telinga tak pegang. Tapi mamanya dimarahin cok dijewer enggak tak pegang telingain Nah, ayo itu tapi mamanya nggak boleh ojo tapi hari ini nggak ngerti kalau batasan itu soalnya aku prinsipku itu hari ini harus ada satu yang takuti. bukan ditakuti di respect kan yang Disegani lah. disegani ya disegani papaku wis bilang gini ya wis jangan itu tapi dia cuman gak mau itu aja tidur aja untuk hal lain dia ngerti kan misalnya aku bilang nang Rata iki arsi turunanku gak bisa makan buah yang mengandung ada dadae apa namanya Contohnya angka gitu. nangka mangga pun itu ada dadae nangka mangga strawberry bisa tapi gak bisa banyak kayak pas aku kecil terus misalnya mangga baru aku dari awal ojo mangga wis aku dulu mesti makan mangga batuk semanis apapun aku mesti batuk terus artinya gak pernah sampai kemarin pesen mangga ya enak ya coba ono wis pas di kafe gue bawa ke kafe coba ada wis gak mau gak apa-apa coba dulu satu coba manis ada apa makan beneran langsung batuk batuk dan ngerti batuk karena itu Iya. terus mau ya wis gak boleh makan mangga lagi ya soalnya kalau makan mangga batuk iya. Kemarin waktu di rumah Putri sama Mbah He tawari Arci mau mangga tidak boleh mangga batuk jadi ngerti dilapori sama yo enak ini emang gak boleh mangga aku arek bilang gak boleh mangga soalnya batuk iya gak boleh makan mangga soalnya batuk pinter ya arek wis ngerti jadi sekarang dia ngerti cuman yang gak mau ngerti gitu tidur itu wis tidur. Itu mesti marah wis Nah, siang nggak tidur? Siang yo, misalnya tidur kita ikut ngirim lah misalnya, ikut aku kirim misalnya nggak sekolah, pulang aku tidur di mobil, ditaruh di rumah pasti bangun dan nangis. Nangisnya tantrum gitu? Nangisnya tantrum karena dia mikir menyesal karena tidur di mobil. Jadi mesti jalan-jalan aja. Jalan-jalannya kan udah tadi kamu tidur. Tidak mau jalan-jalan aja jadi mesti minta muter lagi dan misalnya aku kirim wis capek minta jalan-jalan lagi aku wis capek ya wis gak mau arek nangis buanter tambah gulung-gulung malah aku ya itu kayak usah kok wis kemarin kayak gitu aku ngomong nang Tata aku tak tidur sih aku gerungi ke kafe tuh apa iya aku iya Tata ya capek paling ya Tata ya bener-bener tinggal tidur artinya gudoi aku jadi manjat nang aku aku siapa tak tidur tidak mau papa tidak mau tidur sedih gitu pengennya main terus pernah malam-malam itu gak mau tidur sampai 12:30 terus orang TV dimatikan nangis kan nangis aku capek ya terus kaki tanya dong ayo tidur terus orang ya menyesal diri ke saat tapi aku yo kadang nggak iso membatasi emosiku kayak pas itu harusnya kan masih bisa dikontrol lah tapi yo koyo Kak Sam dikasih efek jerah aku yo pengen kayak efek jerah tapi kayak pas di hatiku seakan tapi emang bener menurutku harus ada efek jerah itu iya soalnya apa ya anak-anak itu pasti ngerekam lah gitu apa yang kejadian sing paling menakutkan atau kejadian yang paling bikin nggak enak gitu jadi efek jerah itu penting buat dia juga sih tapi aku juga mikirnya itu kalau aku menghukum yang ada di ingatan dia itu papaku menghukum jadi aku gak mau sama papa papa pernah hukum aku tidak takutkan itu tapi biasanya aku ke benci ya yang kayak habis tak kunci di kamar itu terus setelah selesai kan dia nangis minta dipeluk itu terus dikasih tahu kamu makanya jangan gini kalau aku gitu terus aku minta maaf sih ke dia iya itu sama
Ya aku juga. Kan itu mungkin jarang ya, di zaman-zaman orang tua Iya, kita iya. dulu itu. Gengsi Untuk kan minta, maksudnya, iya, ya. untuk minta maaf itu Iya loh. sih. Itu yang jarang. Aku sama Rata ya gitu sih, misalnya habis marahi ya mesti maaf ya. Nah, iya, iya. Arek yo di sini arek gengsi apa malu-malu gitu loh. Iya. Si areknya diajari kalau salah bilang maaf, Iya. maaf. Gitu. Terus misalnya Benji wis besar, seketat apa Kak Sam nanti ke Benji? Masalah apa? Keluar malam atau apa? Pergaulan lah, pergaulan.